Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Din Aldida Syifa, NPM 20.0110190101 dari kelas A, Fakultas Peternakan Universitas Padjadjaran. Video ini ditujukan untuk memenuhi nilai tugas mata kuliah bahan pakan dan pemberian langsung. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu bahan pakan untuk ternak, yaitu dedak padi halus. Dedak padi halus atau rice bran yang memiliki nama latin Oryza sativa merupakan hasil sampingan dari proses penggilingan padi yang dapat digunakan sebagai bahan penyusun ransum unggas karena mempunyai kandungan zat-zat nutrisi yang cukup tinggi serta tidak bersaing dengan konsumsi manusia. Dedak padi halus telah banyak digunakan oleh peternak sebagai konsentrat atau bahan penyusun ransum ayam terutama untuk ayam pedaging atau broiler. Dedak padi dapat digunakan sebagai pakan konsentrat yang mengandung energi dan disukai ternak. Oleh karena itu, dedak padi halus diklasifikasikan ke dalam kelas bahan pakan nomor 4, yaitu bahan pakan sumber energi. Berdasarkan sejumlah literatur, kandungan nutrisi dedak padi halus beserta jumlahnya yaitu sebagai berikut. Bahan kering dengan jumlah 88,93%, protein kasar sebesar 11,3 sampai 14,4%, lemak kasar sebesar 15 sampai 19,7%, serat kasar sebesar 7 sampai 11,4%, abu sebesar 6,6 sampai 9,9%, TDN sebesar 70,5 sampai 81,5%, BETN sebesar 43,7%, kalsium sebesar 0,1%, fosfor sebesar 1,51%, karbohidrat sebesar 34,1 sampai 52,3%, energi metabolisme atau EM sebesar 2730 kilokalori per gram. Zat antinutrisi pada dedak padi adalah asam fitat. Asam fitat ini dapat mengikat mineral kalsium dan fosfat, padahal mineral tersebut sangat diperlukan oleh ternak. Asam fitat juga bisa mengikat protein, sehingga dapat menurunkan kecernaan ransum pada ternak dan nutrisi dari bahan pakan juga tidak terserap sempurna oleh ternak. Menurut Rashaf tahun 2002, penggunaan dedak padi dalam ransum unggas ada batasnya, yaitu 0-15% untuk ayam petelur fase starter, 0-20% untuk ayam petelur fase grower dan fase layer. Untuk ayam broiler, batas penggunaannya berkisar antara 5-20% dan tidak lebih dari 20% karena akan dapat menurunkan produktivitas ayam. Pemakaian dedak padi dalam jumlah besar dapat menyebabkan susahnya pengosongan saluran pencernaan karena sifat pencahar pada dedak. Supaya dedak padi lebih mudah dicerna, maka asam fitat ini harus diurai. Yang bisa mengurainya adalah enzim fitase. Enzim ini dihasilkan oleh bakteri tertentu, salah satunya adalah Trichoderma viridae. Bakteri ini baik jika digunakan sebagai starter fermentasi. Dedak padi juga dapat difermentasi dengan EM4 dan ragi tape. Sederhananya, proses pengolahan dedak padi dengan fermentasi dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Pertama-tama, campurkan air 25% dari berat dedak padi dengan molases sebesar 3% dari berat dedak padi. Kemudian, tambahkan campuran larutan air dan molases pada dedak padi. Lalu, aduk larutan dedak padi sampai merata. Kemudian, masukkan ke dalam drum atau kantong plastik dan menutupnya rapat-rapat. Setelah itu, fermentasi dedak padi di dalam drum tersebut selama 1 bulan pada suhu kamar. Harga dedak padi halus berkisar antara Rp5.000 sampai Rp6.000 per kilogram. Sekian yang dapat saya sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.